mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Dewi Manohara dan Risang Janaka sudah hampir naik ke atas punggung kuda. Saat itulah terdengar teriakan nyaring seorang wanita. Kencana Jingga muncul dari balik gelapnya rimbunan belukar. Wanita cantik itu segera menghampiri Dewi Manohara dengan wajah menunjukkan perasaan tidak senang dan gusar. Kencana Jingga, apa yang kau lakukan di sini? Aku yang harus bertanya padamu, Manohara. Mau kemana kau? Aku mau pergi. Pergi kemana? Bukan urusanmu. Jangan, Manohara. Jangan percaya orang-orang itu. Mereka bermaksud menjerumuskanmu. Dengar, Kencana Jingga. Kamu tidak perlu mengatur kehidupanku. Aku bebas. Aku mempunyai hak mau pergi kemana aku suka. Kamu tidak berhak melarangku. Lalu bagaimana dengan persahabatan kita? Kalau kau merasa menjadi sahabatku, pasti kau akan membiarkan aku pergi sesuka hatiku. Persahabatan bukan berarti melarang. Aku hanya ingin memperingatkanmu, Manohara. Kau belum kenal siapa mereka. Kau belum tahu seluk-beluk manusia. Mereka sudah memasang perangkap untukmu. Hati-hati, Manohara. Sekali masuk perangkap, kau tidak akan bisa keluar lagi. Kencana Jingga, aku tidak membutuhkan nasihatmu maupun peringatanmu. Aku pergi untuk memenuhi panggilan hati. Aku pun tidak akan pernah melarangmu, mencegah keinginanmu. Kau bebas menentukan pilihanmu sendiri, Kencana Jingga. Sekarang pergilah. Jangan ganggu aku. Jangan, Manohara. Manohara! Apa? Apa ini? Lepaskan! Lepaskan tanganku! Tidak. Kau tidak bisa mencegahku, Kencana Jingga. Lepaskan kataku! Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka menjerumuskan hidupmu. Aku akan pergi mencari kebahagiaan, mencari kesenangan sesuai kata hatiku. Dan kau tidak akan pernah mendapatkannya. Sebaliknya, kau akan menemukan kehancuranmu, Manohara. Apa pedulimu? Lepaskan! Lepaskan! Jadi kau tidak bisa kularang, Manohara? Tidak. Aku lebih suka kehilangan seorang sahabat daripada menyangkal hati nuraniku sendiri. Aku ingin pergi ke Kencana Jingga. Aku ingin memenuhi panggilan hidupku. Dan sekarang, aku sudah memperoleh seorang laki-laki yang dapat memenuhi semua kebutuhanku sebagai seorang perempuan. Tidak akan ada seorang pun bisa menghalang-halangi Manohara. Kalau begitu, aku akan memaksamu. Sementara itu, Dewa Kinara dan Diah Lokapala masih bertarung dengan sengit. Keduanya membawa pedang. Mata pedang berseliweran siap membabat tubuh lawan. Suatu saat Diah Lokapala lengah, sebuah tendangan membuat pedangnya terpental ke udara. Saat berikutnya, Dewa Kinara mengirimkan 2 pukulan berturut-turut.
Diah Lokapala mengeluh kesakitan dan tersungkur jatuh. Dewa Kinara langsung menghampiri saingannya, lalu menginjak dada Lokapala sambil tangan kanannya menggenggam pedang. Matanya mendelik dan mulutnya mendesis-desis, mengeluarkan suara yang berbau sirik serta dengki. Ayo Lokapala, mau ngomong apa kamu? Hah? Masih berani kamu menyombongkan diri di depanku? Cuy, ayo bunuh aku Kinara. Kau pikir aku takut mati? Bagiku sekarang ini membunuhmu sama mudahnya dengan menepuk seekor lalat. Sekali tusuk di bagian jantung, nyawamu akan segera melayang Lokapala. Kalau begitu, lakukan Dewa Kinara. Lakukan saja. Tidak, aku tidak akan membunuhmu Lokapala. Kau memang keparat Dewa Kinara. Ayo bunuh aku. Bunuh aku. Tidak kataku. Aku tidak terlalu bernafsu ingin membunuhmu, tahu? Aku menginginkan yang lain. Aku ingin melihat kau mencium telapak kakiku sambil mohon pengampunan. Jahanam kau Dewa Kinara. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Tak sudi aku minta ampun padamu. Justru kau yang harus menyembah di hadapanku. Karena aku adalah seorang putra mahkota. Oh, lihat. Lihat apa yang dilakukan oleh seorang putra mahkota. Dia tersuruk-suruk di tanah. Wajahnya kotor dan sebagian pakaiannya robek. Dia baru saja kalah bertarung. Dia baru saja keok, pecundang. Kau sekarang ini menjadi seorang pecundang. Apakah kau ingin menyangkalnya? Adalah lebih baik kau turuti kemauanku. Cium telapak kakiku dan minta ampun kepadaku. Sampai langit runtuh beradu dengan bumi, aku tidak akan pernah melakukannya. Dan kau boleh mampus bersama cita-citamu yang sombong itu. Aku senang mendengar suaramu Lokapala. Suaramu sudah bercampur dengan rintihan. Sudah bersatu dengan ratapan. Tapi hatimu yang angkuh rupanya membuatmu tak ingin menyerah. Ayo Lokapala, cium kakiku, minta ampun padaku. Lebih baik aku mati daripada menuruti apa yang kau inginkan Dewa Kinara. Cium sendiri telapak kakimu dan minta ampun pada ibumu yang hanya seorang selir, sehingga membuatmu bernasib kurang beruntung. Kurang ajar! Dewa Kinara mengangkat pedangnya ke udara. Dengan gusar dia bermaksud menikam Diah Lokapala yang masih terjengkang di depannya. Tapi dia terkejut karena tiba-tiba ada yang menjepit lengannya dari belakang. Dia berusaha untuk berontak, tapi jepitan itu sangat kuat, laksana jepitan besi. Dan Dewa Kinara mengibaskan tangannya, kemudian menoleh ke belakang. Putraku mau kau apakan Dewa Kinara? Mau kau bunuh? Supaya kau bisa menduduki tahta Mataram? Nah, bagaimana Dewa Kinara? Sekarang apa maumu? Ini urusan anak-anak muda. Ibunda Wardani tidak usah ikut campur. Kau hampir saja membunuh putraku. Dan aku tidak boleh ikut campur. Sekarang aku benar-benar tahu. Aku yakin siapa itu Dewa Kinara. Ternyata kau seorang pemuda keturunan Sanjaya yang berhati busuk. Bagaimana dengan Lokapala? Apakah hatinya seindah berlian? Lokapala putraku adalah calon Raja Mataram. Soal ilmu kanuragan mungkin kau lebih unggul. Tapi mungkin juga kau telah bertarung dengan curang. Aku tahu watakmu Kinara. Kau licik dan juga jahat. Tapi bukankah orang-orang Selendra juga para penjahat yang datang dari seberang lautan? Kemudian menjajah bumi Mataram. Kau salah seorang di antara mereka. Rupanya kau sudah termakan hasutan ibumu Dewa Kinara. Ibumu yang sakit hati padaku. Ibumu yang selalu dipenuhi rasa dengki dan iri. Kau dan ibumu menginginkan tahta Mataram. Jangan mungkir.
Aku bisa membaca isi hati musuh-musuhku, Dewa Kinara. Dan aku tahu mereka tengah melakukan suatu rencana keji dengan membuat komplotan untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka ingin merebut Sri Maharaja dari tanganku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya. Aku akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Ini adalah amanat dari mendiang orang tuaku. Amanat dari leluhur Wangsa Selendra, pendiri kerajaan Mataram. Tidak akan kubiarkan siapapun merusak citra dan nama baik mendiang ayahanda Sri Maharaja Semaratungga. Cukup, Dewa Kinara. Kau tidak usah bicara apa-apa lagi. Sudah jelas kesalahanmu. Salah? Siapa yang salah? Jangan pura-pura bodoh. Kau baru saja akan membunuh seorang putra mahkota. Apakah itu bukan merupakan suatu kesalahan? Kau wajib dihukum, Dewa Kinara. Tidak, aku juga berdarah pangeran. Aku pun putra Sri Maharaja Rakai Pikatan. Aku punya hak untuk berdiri sejajar dengan dia, Lokapala. Kau memang putra Kanda Rakai Pikatan. Tapi ingat, bukan dari istri yang resmi. Kau yang merebut ayahanda Pikatan dari tangan ibuku. Kau yang membuat suasana keluarga kami hancur berantakan. Kau yang punya kesalahan pada kami. Punya dosa pada wangsa kami, Wangsa Sanjaya. Suatu saat, kau harus menebus dosa-dosamu. Prajurit! Ada apa? Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa salahku? Hamba menghadap Sri Kahulunan. Tangkap Dewa Kinara. Tidak! Aku tidak punya salah apa-apa. Lepaskan aku! Lepaskan! Seret dia. Masukkan ke ruangan penjara. Tidak! Aku tidak bisa melakukan ini. Aku akan laporkan pada ayahanda Maharaja. Aku tidak terima. Aku tidak salah apa-apa. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Cepat prajurit, bawa dia. Aku tidak salah apa-apa. Lepaskan! Bagaimana keadaanmu, Lokapala? Kau tidak mengalami cedera apa-apa? Tidak, Ibunda. Saya baik-baik saja. Tadi saya agak lengah. Sehingga Dewa Kinara berhasil menyarangkan pukulannya. Tapi ini menjadi peringatan bagimu, Lokapala. Kau harus terus berlatih dengan tekun ilmu kanuragan. Kau harus mempunyai kelebihan dan kemampuan yang tinggi dibanding Dewa Kinara. Karena suatu saat nanti, kau akan menggantikan kedudukan ayahmu. Seorang raja harus mempunyai kemampuan kanuragan yang memadai. Ya, Ibunda. Saya akan perhatikan peringatan Ibunda. Sementara itu, Dewi Manohara dan Kencana Jingga masih bertarung dengan seru. Mereka berlompatan di udara sambil saling melemparkan pukulan. Suatu saat tangan ataupun kaki mereka beradu. Busu Dandai dan prajurit-prajuritnya mengawasi jalannya pertarungan dari atas kuda. Tak ada yang berani melakukan suatu apapun. Kau tidak apa-apa, Manohara? Tidak. Aku baik-baik saja, Busu Dandai. Siapa perempuan itu tadi? Kau mengenalnya? Iya. Dia sahabatku sendiri. Namanya Kencana Jingga. Bagaimana? Kau sudah siap berangkat, Risang Janaka? Hamba siap, Tuanku Busu. Kalau begitu ayo. Kita harus segera tiba di rumah Busu Tarai malam ini juga. Kasihan Manohara. Mengapa dia percaya sekali pada orang-orang itu? Mengapa dia sama sekali tidak mau mengindahkan peringatanku?
Pasti dia sudah tergila-gila pada pemuda tampan itu. Ya, aku sudah pernah mendengar dari dayang-dayang. Katanya dia bernama Risang Janaka. Akan dibawa kemana mereka? Aku mencium bau busuk dalam peristiwa ini. Pasti Bu Sudandai telah merencanakan sesuatu yang keji. Tapi selama Manohara belum sadar, tidak mungkin aku bisa berbuat apa-apa. Kemampuanku dan kemampuannya berimbang. Dia pasti akan terus mengadakan perlawanan. Bagaimana ya? Aku harus minta tolong pada siapa? Aku tidak mungkin bekerja sendirian untuk menyelamatkan Manohara. Iya, Kakang Gunadarma. Aku akan minta tolong pada Kakang Gunadarma. Kencana Jingga segera bergegas pergi. Dia bermaksud menemui Gunadarma di kawasan Kamulan Bumi Sambara. Tubuh wanita cantik itu segera lenyap di balik kegelapan malam. Nah, berhasilkah Kencana Jingga menggagalkan rencana Bu Sudandai? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.